Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Arifin, NIM 2017-1579. Saya akan mempresentasikan seminar kerja praktek saya dengan judul Analisis Manajemen Pengguna, Manajemen SDM, Manajemen Katalog, Manajemen DB pada aplikasi Travel Agent CV Bintang Mulia Tour and Travel. Profil perusahaan. CV Bintang Mulia Tour and Travel merupakan salah satu agen travel terbaik yang ada di Wonosobo, beralamat di Jalan Bumi Kodean, Gang Bumi Kodean 2, Wonosobo. Melayani berbagai kunjungan wisata, industri, pemesanan tiket, wisata religi, dan lain-lain. Misi CV Bintang Mulia Tour and Travel. Visinya adalah CV Bintang Mulia Tour and Travel siap membantu dalam penyelenggaraan agenda perjalanan wisata domestik maupun mancanegara dengan mengurus semua kebutuhan yang diperlukan. Misinya yaitu 1. Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas prima. 2. Menjadi perusahaan yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang yang akan melakukan perjalanan. 3. Menjadi perusahaan yang selalu respect terhadap karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. 4. Mengedepankan kepuasan, menggaransi yang pembelian tiket kembali apabila terjadi kesalahan pada kami. Dengan komitmen itulah kami melakukan perbaikan terus-menerus. Lokasi perusahaan. Lokasinya berada di Kampung Bumi Kodean, belakang Funbox Resto Cafe and Karaoke. Pendahuluan latar belakang CV Bintang Mulia Tour and Travel sebagai biro perjalanan wisata yang berdiri sejak tahun 2015. Lokasi bertempat di Jalan Jogonegoro Bumi Kodean, RT 1 RW 6 Wonosobo. Travel Agent ini menyediakan jasa industri pariwisata seperti perjalanan ke seluruh Indonesia, bisa meliputi transportasi umum dan wisata. Industri travel agent bersaing ketat dalam memberikan penawaran dengan harga, fasilitas, dan kualitas pelayanannya. Tetapi sistem yang diterapkan dalam CV tersebut masih menggunakan sistem manual, belum terkomputerisasi. Sehubungan dengan masalah di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian di CV tersebut. Kerja praktek merancang dan membuat sistem administrator yang nantinya dapat membantu dalam mengelola dan memanajemen penggunanya, SDM yang ada, katalog, serta database yang ada di CV Bintang Mulia Tour and Travel. 2. Membantu meningkatkan kualitas pekerja karena sistem yang digunakan lebih efektif dan efisien. 3. Mengetahui ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing pekerja. 4. Membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan kepada customer agar lebih efisien dalam memilih pesanan yang tersedia. Manfaat kerja praktek. Bagi instansi, CV Bintang Mulia Tour and Travel mendapatkan solusi permasalahan berupa produk dan jasa yang membantu meningkatkan produktivitas usaha serta efektivitas dan kinerja karyawan. 2. Bagi fakultas, meningkatkan mutu hasil didik peserta serta menjalani kerjasama dengan instansi kerja. 3. Bagi penulis, mengetahui kondisi dari lingkungan kerja pada instansi tersebut serta memperoleh pengalaman dan ilmu. Batasan masalah bagian administrator CV Bintang Mulia Tour and Travel. Analisis sistem. Tahapan analisis sistem merupakan sebuah tahapan yang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisa sistem, maka akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Analisa sistem adalah tahapan penelitian terhadap sistem yang berjalan dan bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi, serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Metode pengembangan. Metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun. Analisa kebutuhan non-fungsional dan analisa kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional yaitu kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki sistem.
Sedangkan analisa kebutuhan fungsional, kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Analisa kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 3, analisa kebutuhan perangkat lunak, analisa kebutuhan perangkat keras, dan analisa pengguna. Analisa kebutuhan perangkat lunak berupa sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Visio, Google Chrome. Analisa kebutuhan perangkat keras, laptop prosesor Intel Collectron, dan lain-lain. Analisa pengguna, di sini 1, direktur, mengatur semua karyawan, melihat data pemesan, mengkonfirmasi pesanan, memberikan nomor transaksi, mengkonfirmasi jadwal ketersediaan pulang pergi. Bagian keuangan, mengatur keuangan masuk dan keluar, membuat laporan keuangan. Bagian administrator, mengelola data user, mengelola data pemesan, mengelola jadwal ketersediaan pulang pergi, mengelola data ketersediaan transportasi, mengelola data ketersediaan penginapan, membuat surat jalan, mengelola katalog, mengelola data karyawan. Bagian HRD, mengatur jadwal dan penempatan TL dan korlap. Bagian marketing, fungsinya bagian pemasaran. Koordinator, mengkondisi TL dan korlap. TL dan korlap mengisi data ketersediaan dan melihat jadwal. CS atau Customer Service berkomunikasi dengan pemesan, sedangkan penyedia bus menginput data ketersediaan bus, mengelola data jumlah bus, pemesan memesan paket perjalanan. Analisa kebutuhan fungsional ada 3, analisa kebutuhan data, analisa proses, analisis kebutuhan informasi. Analisis kebutuhan data di sini data user, data pemesan, data pemesanan, data status pemesanan, data paket wisata, data transportasi, data penginapan, data jadwal pulang pergi, data pembayaran, data surat jalan, data karyawan, data jabatan, data jadwal dan penempatan TL dan korlap, data keuangan. Analisis proses login atau logout, proses mengelola data user, proses melihat daftar pemesan dan pemesanan paket rekomendasi, proses melihat daftar pemesan dan pemesan kostum, proses melihat data pemesan, proses mengkonfirmasi pesanan, proses menambah daftar pesanan, proses mengedit daftar pesanan, proses menghapus daftar pesanan, proses melihat jadwal pulang pergi, dan masih banyak lagi, tinggal lihat aja. Analisis kebutuhan informasi berupa user, pemesan, katalog, paket wisata, destinasi, transportasi, penginapan, konsumsi, daftar penumpang, jadwal pulang pergi, pembayaran, laporan bukti pemesanan, transaksi selesai, surat jalan, jadwal TL dan korlap, karyawan, dan keuangan. Perancangan UML. Use case. Use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Fungsi use case adalah dapat memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Dapat dilihat dalam barcode di samping kalau mau melihat use case-nya. Hak akses. Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna program untuk membuat, mengubah, menghapus, atau melihat data dan file dalam sebuah sistem. Dapat dilihat pada barcode di samping kalau melihat hak aksesnya. Terus activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas digunakan untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. Activity diagram pada beberapa waktu dianggap sama seperti flowchart. Namun meskipun diagram terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi sebenarnya berbeda. Activity diagram menunjukkan aliran berbeda yang seperti paralel, bercabang, bersamaan, dan tunggal. Tujuan utama dari activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Dilihat barcode tersebut dapat melihat activity diagram yang dibuat saya. Sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Dapat dilihat dalam barcode di samping.
Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. ERD atau Entity Relation Diagram adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Perancangan database. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Kesimpulan, dengan adanya sistem administrator di CV Bintang Mulia Tour and Travel, ini dapat membantu dalam mengelola dan memanajemen penggunaannya SDM yang ada, katalog, serta database yang ada agar lebih efektif dan efisien. 2. Sistem administrator dapat meningkatkan kualitas pekerja karena sistem yang digunakan lebih mudah digunakan. 3. Sistem administrator dapat mempermudah job desk pekerjanya. 4. Sistem administrator dapat mempermudah memilih pesanan yang tersedia agar lebih efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.